Bab 471, Embun Surgawi. Ya, yang kelima telah melalui serangkaian kemenangan dan memiliki 7 rumah di bawahnya. Klan Luo kekurangan staf, tetapi dengan Zuo Fan yang tak terlukiskan, dia akan mematahkan pengepungan kita. Dugu Feng bertepuk tangan sambil berteriak. Yang lain mengangguk. Dugu Zantian adalah satu-satunya yang berkata, "Diam." Panggilan bantuan didahulukan, baru sisanya. Tapi kita bisa memanggil siapapun kecuali yang kelima. Mengapa? Dugu Feng hancur. Dugu Zantian menghela nafas. Sejak Zuo Fan mendapatkan jiwa naga dan memasuki pandangan yang mulia, yang kelima telah berada di belakangnya dan ikatan kita telah terputus. Masing-masing pada nasibnya sendiri. Terlebih lagi, kami baru saja akan menghancurkan klan Luo. Dan sekarang kita berada di ujung tanduk. Kita harus meminta bantuan mereka. Apakah kita tidak punya harga diri? Tapi Marsekal kelima tidak akan peduli. Dia akan selalu berpegang pada Marsekalnya. Dugu Feng menggerutu. Dugu Zantian melunak, tapi menguatkan dirinya kembali. Sambil menggonggong, "Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Apakah kamu tidak mengirimkan batu giok kelima atau aku akan menggunakan darurat militer padamu?" Marsekal. Mereka semua berteriak. Dugu Zantian tidak mau. Dia mungkin melakukannya untuk menghormati masa lalu kita. Tapi akulah yang memutuskannya. Saya bukan Dugu Zantian jika saya melakukan tindakan rendah seperti memanfaatkan dia untuk menyelamatkan saya dari jebakan ini. Kamu berani memberitahu dia dan kamu akan mempermalukan nama baikku. Membuang semua yang telah aku jalani ke dalam lumpur. Aku tidak akan punya wajah untuk hidup. Hati empat macan Tianyu tenggelam. Menggelengkan kepala. Agar dia mengatakan itu, mereka tahu tidak ada pembicaraan dengannya. Dugu Zantian memperhatikan punggung mereka yang bungkuk saat mereka pergi. Dipenuhi dengan kesedihan. Kakak laki-laki. Saudara laki-laki kedua. Bagaimana kita bisa keluar hidup-hidup tanpa bantuan kelima? Keempatnya pergi ke sudut tempat Dugu Huo berbisik. Mata Dugu Lin menajam. Aku mengirimkan gioknya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang Ayah Baptis katakan? Integritasnya dipertaruhkan di sini. Yang kelima mungkin datang. Dia mungkin menyelamatkan kita. Tapi Ayah Baptis, Dugu Feng khawatir. Dugu Lin berkata, "Saudaraku, tidakkah menurutmu semua ini aneh?" "Aneh?" Yang lain bertanya. "Yang mulia mengirim kami setelah Regent Estate dan klan Luo dan perjalanan kami ke sana tenang. Tapi kemudian datang perintahnya untuk kembali pada malam pertempuran. Bukankah sudah jelas jika ibu kota kekaisaran dikepung maka yang mulia akan meminta bantuan?" Dugu Feng bertanya. "Bukan itu masalahnya. Tapi kita semua tahu yang mulia. Akankah pikiran yang memicu perang antara klan Luo dan Regent Estate tidak akan mundur? Demi argumen, katakanlah dia tidak melakukannya. Tetapi siapapun tahu bahwa bantuan yang lebih dekat akan lebih cepat. Mengapa keputusannya terburu-buru? Membuat kedua belah pihak tidak dapat mencapai apapun." Dugu Lin menganalisis anggukan yang lain. "Belum lagi. Penyergapan kami dan situasi saat ini menunjukkan tanda-tanda rancangan seseorang." Dugu Lin menghela nafas. Tentara Dugu adalah mesin perang yang berpengalaman dan efisien. Kami berada dalam kekacauan ini. Terjebak. Karena yang mulia segera memanggil kami kembali. Apakah itu berarti surat keputusan itu palsu? Suge Changfeng membawa kita ke jebakan. Dugu Feng memulai. Yang berarti ibu kota kekaisaran telah jatuh dan segel yang mulia ada di tangan Suge Changfeng. Menghembuskan napas, Dugu Lin menggelengkan kepalanya. "Saya tidak jelas dalam hal ini. Tapi ada seseorang." "Siapa?" "Pelayan klan Luo. Zuo Fan." Dugu Lin tegas.
Apakah kamu lupa? Zuo Fan mengetahui tentang kami tetapi tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Kami menganggapnya sebagai dirinya yang biasanya sombong. Tetapi kalau dipikir-pikir, itu menunjukkan betapa dia tahu segalanya. Bahwa pertarungan kita tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi. Apa? Dugu Feng berseru. Maksudmu Zuo Fan terlibat dalam Suge Chang Feng yang menjual negaranya? Bukankah memanggil orang kelima akan menjadi sia-sia? Tapi Zuo Fan akhirnya mengendalikan segalanya. Yang lainnya menjadi berat. Dugu Lin menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Ketika yang kelima bersama kita. Tidak hanya sekali dia memuji keinginan pelayannya untuk menempatkan klan Luo di puncak rantai makanan. Keras. Tapi dia tidak pernah merendahkan tuannya. Dia bahkan menghormati mereka sampai akhir. Tidak. Saya yakin klan Luo tidak terlibat dalam penyergapan tentara Dugu. Bahkan jika mereka ada hubungannya dengan itu. Dengan putaran kelima, kami akan memiliki jalan keluar dan kemudian meminta penjelasan dari Zuo Fan. Mereka semua mengangguk, melihat kebijaksanaan di dalamnya. Tapi ayah baptis, Dugu Huo ragu-ragu. Dugu Lin tersenyum. Integritas ayah baptis itu penting. Tapi aku, macan hutan berjongkok. Dugu Lin takut mati dan akan memohon bantuan kelima. Saya akan memikul tanggung jawab penuh. Bagaimana kamu bisa memikulnya sendirian? Aku sendiri adalah kucing yang penakut. Dugu Feng terkekeh. Dugu San dan Dugu Huo mengangkat bahu. Kami berempat bersaudara hidup dan mati bersama dalam mengejar ambisi kami. Karena kamu ingin hidup, kami juga. Mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Dugu Lin, atas nama keempatnya, mengirimkan batu giok keluar dari ngarai. Kilatan hijau menghilang di antara awan, membawa harapan seluruh tentara Dugu. Tanpa mereka sadari, Dugu Santian telah menyerang mereka sejak awal. Berdiri agak jauh, Dugu Santian menghela nafas. Anak-anak bodoh, jalanmu masih panjang. Lebih baik aku menanggung fitnah ini pada diriku sendiri. Dia kemudian menghilang di antara kabut. Di sebuah ruangan tersembunyi di kota Wingeze, Li Jingtian terbaring di tempat tidur, lemah dan lemah. Zuo Fan dan Yan Song mengawasinya. Yan Song menggelengkan kepalanya setelah pemeriksaan ringkasan. Penatuali benar-benar keras kepala. Dia mempertaruhkan meridiannya untuk memamerkan sisi tangguhnya. Tapi apakah itu layak untuk diperjuangkan? Hahaha. Kamu tidak mempunyai pikiran seorang fanatik bela diri. Zuo Fan terkekeh. Bukankah kamu telah menumpahkan darah di pertemuan 100 pil karena taruhan kita hanya untuk mengalahkanku? Kamu tidak kalah keras kepala dari dia. Yan Song mengangguk. Pelayan Zuo ada benarnya. Struk yang berbeda untuk orang yang berbeda. Penatuali adalah seorang fanatik bela diri dan saya seorang fanatik pil. Keduanya rela mempertaruhkan segalanya demi kepentingan pribadi. Kami berada di jalur yang sama. Hehehe. Aku suka karakter kalian. Berdedikasi dan layak untuk dirawat. Zuo Fan mencibir, menunjukkan kekagumannya. Saat itu, saya lolos dari bencana dan sekarang saya menjadi alkemis kelas 9. Berkat perhatian Steward Zuo. Tetapi Penatuali telah mematahkan meridiannya, membuatnya cacat. Bagaimana masa depannya? Dia bahkan mungkin bunuh diri ketika dia mendengar bahwa dia tidak bisa berlatih. Yan Song menghela nafas. Satu-satunya cara untuk pulih adalah melalui akar bodi. Tapi benda itu telah disempurnakan. Apa? Oh, tidak, tidak, tidak. Zuo Fan terkekeh. Akar bodi adalah intisari duniawi. Menawarkan vitalitas tanpa akhir, tetapi bahkan itu pun tidak dapat memperbaiki meridian. Akar bodi hanya akan memulihkan tubuh Tetuali.
meninggalkan meridiannya yang lumpuh. Dia terjebak di tempat ini selamanya. Di puncak Radiant Stage, ini akan menjadi pukulan telak bagi fanatik bela diri ini. Akan cukup baik jika dia setidaknya bisa pulih. Yan Song menggelengkan kepalanya. Hahaha, Penatua Yan. Jika ini tentang mengembalikan kekuatannya, aku akan menjadikannya boneka perang. Dengan tulang sekuat baja dan kekuatan luar biasa. Karena saya akan membantunya. Saya tidak akan berhenti hanya menyelamatkannya, tetapi akan memastikan untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Yan Song tersenyum. Pelayan Zuo punya cara. Tentu saja. Mengangkat alisnya. Zuo Fan berkata, atau aku akan turun tangan dan menghentikan pertarungannya. Karena saya memiliki sarana untuk menyelamatkannya. Saya membiarkan dia berusaha sekuat tenaga. Tangan Zuo Fan memegang sebuah botol. Ini adalah bahan kelas 12 nektar bunga 100 daun surga dan bahan kelas 10 embun surgawi. Bahan untuk membuat pil kelas 10. Pil pencapaian surga. Ia menyembuhkan tulang, menyembuhkan pembuluh darah. Bahkan meridian akan menjadi seperti baru dari kehancuran total. Dan semuanya akan menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Pil terbaik untuk setiap kultivator. Kelas 10. Yan Song menelan ludah. Api yang belum pernah menyala sebelumnya di matanya. Bab 472, di mana hatimu berada. Jelas terlihat apa yang dia inginkan. Zuo Fan tersenyum, menyerahkan botolnya. Penatua Yan, apakah Anda penasaran untuk mencoba tangan Anda? Tantang diri Anda sendiri dengan membuat pil kelas 10. Steward Zuo, kamu mengizinkanku melakukannya. Menjilati bibirnya. Yan Song khawatir. Bagaimana jika aku gagal? Permata langka seperti itu akan sia-sia. Masih banyak lagi asal-muasalnya. Zuo Fan tertawa dengan lambaian santai. Dia memberinya kertas. Ini rumusnya. Raih kesuksesan dan Anda tidak hanya akan menyelamatkan Penatua Li, tetapi juga membawa klan Luo ke tingkat yang benar-benar baru. Yan Song tersenyum konyol, mengambil barang itu. Dengan tiran seperti Steward Zuo di belakangku. Itu adalah segalanya yang pernah diimpikan oleh seorang alkemis. Saya akan memberikan segalanya untuk menyempurnakannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yan Song mengeraskan keinginannya. Zuo Fan merencanakan pertempuran terakhir sambil mengisi waktu luangnya dengan menyempurnakan boneka perang selama 7 hari berikutnya. Zuo Fan ingin memeriksa kemajuan Yan Song ketika sang alkemis datang sambil tertawa. Steward Zuo, aku berhasil. Zuo Fan terkejut. Belum lama sejak Yan Song menjadi alkemis kelas 9. Namun membuat pil kelas 10 dengan begitu mudah. Dia mengira memberikan botol pertama embun surgawi adalah untuk membantu kemajuannya. Namun hasilnya, Zuo Fan lebih banyak memuji lelaki tua itu. Vicious Pilking dalam nama dan keahliannya. Sayang sekali dia terlambat bertemu dengan Kaisar Iblis. Atau dia akan berada jauh di atas alkemis kelas 9. Yan Song tertawa gembira dan menunjukkan sebuah botol. Steward Zuo, apa pendapatmu tentang pil kelas 10 milikku? Padahal aku harus menggunakan seluruh embun untuk membuatnya. Itu tidak buruk sama sekali. Zuo Fan tersenyum dan membukanya. Saat aroma pil yang kental menerpa dirinya, darahnya bertambah cepat. Kelas 10 teratas. Dan untuk pertama kalinya juga. Mengherankan. Zuo Fan meneguk pilnya dan duduk bersila. 6 jam berlalu dan aura Zuo Fan meledak ke lapisan kelima tahap surga yang mendalam. Kemudian tanggal 6. Zuo Fan merasakan kekuatan barunya melonjak melalui meridiannya yang baru melebar. Hahaha. Penatua Yan. Itu adalah pil pencapaian surga yang bagus yang Anda buat di sana.
Kamu benar-benar jenius dalam alkimia. Yan Song memerah. Terkikik. Di sini. Lakukan yang terbaik dalam menyempurnakan dan menyelamatkan Penatua Li. Zuo Fan memberinya 10 botol embun surgawi lagi. Yan Song sangat gembira. Hahaha. Dengan kantong uang seperti tuan di belakang kami. Itu adalah berkah terbesar kami. Elder Yan. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi saya punya bahan-bahan terbaik yang tersisa. Saya tidak punya keraguan menyia-nyiakan alkemis yang begitu berdedikasi. Yan Song mengangguk tegas sambil gemetar. Menguji dirinya sendiri dan batasannya dalam alkimia di setiap langkahnya adalah mimpi basah seorang alkemis. Namun kenyataan selalu runtuh seperti 1 ton batu bata. Mengabaikan keterampilan dan kultivasi seseorang. Mengubah bahan utama menjadi pil yang sama baiknya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mencari bahan langka itu selama beberapa dekade hanya untuk gagal dalam memurnikannya akan membuat semua darah dan keringat menjadi sia-sia. Sementara Zuo Fan membuang bahan-bahan yang belum pernah didengar oleh para alkemis ini. Bertindak dalam kapasitas penuh sebagai pemboros terbaik atau terburuk yang pernah hidup atau akan hidup. Benar. Jumlah yang sangat kecil yang didapat Zuo Fan dari perbendaharaan Faulting Kunpeng. Tetapi bahkan ini mungkin telah membuat orang-orang miskin ini menjadi kaya melebihi impian terliar mereka. Sampai-sampai tidak seorang pun, baik sekte atau bangsa, yang dapat mempercayai warisan Zuo Fan. Yan Song, yang sedang minum dari keran, meneteskan air mata. Ditegaskan sekali lagi betapa benarnya dia dalam memberikan nasibnya pada Zuo Fan. Dia adalah seorang master yang sangat andal. Dengan gaya agung Zuo Fan dalam membuang-buang kekayaannya. Semua alkemis akan berbondong-bondong memeluk kakinya hingga ia bergeming. Dia adalah idola semua orang. Anak kaya, ayo berteman. Kakak Zuo, ayah baptis dalam bahaya. Zuo Fan berbalik dan melihat Luo Yunhai berlari mendekat. Yan Song membungkuk. Tuan muda. Zuo Fan melihatnya datang. Dugu Santian setia pada kesalahan dan tidak fleksibel. Hari ini pasti akan datang cepat atau lambat. Kakak Zuo, kamu tahu? Luo Yunhai terdiam. Zuo Fan mengangguk dengan pandangan bijaksana. Mengapa lagi menurutmu aku melawan Regent Estate padahal aku melakukannya? Bahkan ketika tentara Dugu mengepung kami, aku mengabaikannya. Anda menganggap saya terlalu terjebak. Hahaha. Itu karena aku tahu ada seseorang di luar sana yang lebih menginginkan kematian Dugu Santian daripada kita. Kuan Rong. Giok itu bergetar di tangan Luo Yunhai. Zuo Fan melirik ke arahnya. Begitu. Orang tua bodoh itu dikelilingi oleh Kuan Rong yang berteriak minta tolong. Itu sangat masuk akal. Kakak Zuo, kita harus membantu ayah baptis. Kuan Rong akan membuatnya mati kelaparan. Kita harus bergerak sekarang. Zuo Fan hanya tersenyum miring pada urgensinya. Harus. Dan mengapa saya harus? Mereka mengejar kita beberapa saat yang lalu. Namun sekarang kita harus menyelamatkan mereka. Luo Yunhai tersedak. Yan Song tertawa. Tuan muda, Dugu Santianlah yang memutuskan hubungannya dengan Anda untuk menjadi musuh. Sekarang dia dalam bahaya. Meminta pengkhianat nasional untuk membasminya adalah ironi yang paling kejam. Hahaha. Luo Yunhai menggigit bibirnya. Menghela nafas. Tidak peduli apa yang dia lakukan padaku. Dia tetap ayah baptisku. Dia hanya datang untukku karena dekrit kekaisaran. Ayah baptis setia pada intinya dan tidak akan pernah melawan kehendak tuannya. Saya sangat yakin bahwa dia terkoyak. Karena harus mengerahkan tentaranya pada kita. Jadi, Zuo Fan berseru.
Saya akan lebih menghormatinya jika dia berperang melawan kita. Berada dalam kekacauan batin namun tetap berperang menjadikannya dewa pecundang. Judul yang lucu. Siapapun akan gagal jika berperang setengah-setengah. Nasibnya telah ditentukan saat dia berjanji setia kepada tuannya. Tidak ada pecundang yang lebih besar di luar sana. Dia yang tidak tahu apa-apa tentang benar atau salah. Tidak mengikuti kata hatinya. Namun mengajarkan kesetiaan abadi kepada rajanya adalah orang paling bodoh dan tidak pantas menerima apapun selain kematian. Pelayan Zuo masuk akal. Yan Song bertepuk tangan. Tuan muda. Lelaki tua itu memutuskan semua hubungan denganmu dan hendak membunuh anak baptisnya karena suatu dekret. Mengapa Anda ingin membantu ayah baptis yang gagal seperti itu? Luo Yunhai menjadi getir. Masih memohon. Kakak Zuo, apakah kamu ingat kesulitan kita? Anda bisa saja pergi dan menjelajahi dunia sendirian tetapi tetap tinggal untuk menjaga kami dan Kapten Pang dalam melawan musuh demi musuh untuk menyelamatkan hidup kami. Mengapa tidak bisa melepaskannya? Zuo Fan mengerutkan kening dan berkata tanpa berpikir. Mengapa? Luo Yunhai mengejar. Zuo Fan berkata, hatiku tidak damai. Saya juga sama. Luo Yunhai menunjuk ke hatinya. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan karena tidak membantu ayah baptis. Kakak Zuo bertindak dari hatinya. Dan sekarang aku bertindak berdasarkan hatiku dan bukan karena hubungan masa lalu kita. Saya harap Anda mau membantu saya. Zuo Fan menyipitkan mata. Luo Yunhai balas menatap. Tatapannya tidak berubah. Zuo Fan berkata, Penatua Yan, teleponlah Sansi muda. Kita bertiga akan pergi ke Lone Gus Gorge. Luo Yunhai menjadi cerah. Yan Song memulai. Pelayan Zuo, kamu benar-benar akan menyelamatkannya. Bagaimana jika dia melawan kita karena kaisar lagi? Ngawur. Saya tidak menyimpan sekantong tulang yang lama. Tetapi mendengarkan perintah kepala klan saya. Sebagai pengurusnya, saya harus melakukan segalanya untuk membantunya. Zuo Fan dipenuhi dengan semangat. Luo Yunhai tersentuh sementara wajah Yan Song menunduk saat dia pergi menjemput Gu Santong. Bab 473, Serangan Menyelinap. Asap hitam melintasi cakrawala biru. Ia tersentak melihat Kuan Rong yang mengelilingi Lone Gus Gorge. Memihak dengan hati-hati. Slaughterwolf mengalihkan pandangan tajamnya ke langit dan melompat dengan tombak di tangannya. Sebagai ahli Radiant Stage lapisan ke-8, dia termasuk yang terbaik di Kuan Rong. Menghadapi asap menakutkan tanpa rasa takut. Tombak itu menembus awan seperti ular. Senandung yang dikeluarkannya memberikan ilusi bahwa ia haus untuk menembus langit dalam serangannya terhadap energi hitam. Tapi dari asap itu muncul sebuah rantai hitam. Membawa serta kekuatan penuh dunia saat ia hancur. Bang! Dentang yang menusuk telinga bergema dari kebuntuan. Slaughterwolf merasakan kekuatan yang kuat membuat tangannya mati rasa. Rantai besi itu bergetar dan mengiringnya kembali. Dia terhempas ke tanah dan harus terhuyung 20 langkah sebelum berhenti total. Melihat ke atas, asap sudah memasuki lembah. Slaughterwolf, apa itu tadi? Tuoba Tishan datang bersama serigala lainnya untuk melihat kerlipan hitam itu. Slaughterwolf mengusap alisnya. Komandan, saya tidak tahu benda apa itu. Tapi dia ahli yang buruk. Dari satu bentrokan saya tahu saya tidak bisa menandinginya. Apa? Tuoba Tishan menjadi termenung. Tidak penting. Dia mungkin ahli duniawi tapi tidak ada yang bisa mengalahkan seluruh pasukanku. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan Dugu Tua. Perketat pengepungan di Lone Gus Gorge. Tidak ada yang keluar. Dipahami. Para prajurit membungkuk. Sementara itu,
Bayangan itu dikelilingi oleh 4 macan Tianyu dan divisinya. Dengan jeda hampir 1 bulan, tentara Dugu kembali beraksi. Namun kerugian tetap datang. Karena 100.000 prajurit tewas karena kelelahan. Menyisakan sekitar 600.000 prajurit yang masih berdiri. Kekuatan ini memiliki kekuatan yang besar untuk mendukung mereka dan yakin dapat memukul mundur Kuanrong. Taktik kota kosong Dugu Zantian telah memenangkan jeda yang paling mereka butuhkan. Tunjukkan dirimu. Dugu Feng berteriak. Ses. Asap hitam mengepul dan menampakkan seorang pria berjubah hitam dengan suara serak. Tenang. Ini hanya aku. Yang Mulia mendengar bahwa tentara Dugu tertahan di Ngarai Angsa Tunggal dan mengirim saya untuk membantu. Di mana Marsekal Dugu? Pria itu memperlihatkan lencana emas. Kapten penjaga bayangan. Raja bayangan. Dugu Feng mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur. Kedatangan Shadow King seharusnya menjadi kabar baik. Bahwa penyelamatan mereka sudah dekat. Namun hal itu hanya berhasil menimbulkan lebih banyak kecurigaan pada saat kritis ini. Berdasarkan analisis Dugulin, ibu kota kekaisaran harus berada di tangan Perdana Menteri. Bahwa dia mengirimkan dekret palsu kepada tentara Dugu. Namun orang kepercayaan Yang Mulia, Raja Bayangan, datang dengan perintah kaisar. Ini bertentangan dengan penilaian mereka sebelumnya. Raja Bayangan memperhatikan perbedaan dari cara keempat harimau itu berdiri di sana. Apakah kamu tidak mendengarku? Saya membawa dekret rahasia Yang Mulia. Dan saya datang untuk menghentikan pengepungan Anda. Sekarang di mana Dugu Zantian? Ayah baptis ada di tenda komando. Ikuti kami. Dugulin mengalah pada kecurigaannya agar tidak menyinggung pejabat penting kaisar. Dia membungkuk saat dia berjalan bersama saudara-saudaranya. Shadow King mengikutinya dengan kilatan dingin di matanya. Di tenda, Dugulin melaporkan kedatangan Raja Bayangan dan Dugu Zantian menyambutnya dengan gembira. Tuan Raja Bayangan, selamat datang. Selamat datang. Bahkan sebagai sesama pilar kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu. Hari ini saya merasa terhormat. Hahaha, Dugu Zantian menangkupkan tangannya. Shadow King tersenyum. Marsekal tua itu baik. Aku sudah lama mendengar tentang keberanianmu. Saya dapat mengatakan bahwa saya juga telah memenuhi keinginan saya untuk bertemu dengan Anda pada akhirnya. Keduanya berbasa-basi dan berbincang ringan. Dugu Zantian segera menyelesaikan masalah yang ada dengan mengerutkan kening. Tuan Raja Bayangan, di bawah perintah Yang Mulia, saya harus segera membantunya. Bolehkah saya bertanya bagaimana situasi di ibu kota kekaisaran? Hahaha. Marsekal Dugu adalah orang yang tangguh. Panutan bagi semua orang. Saat Anda terjebak, hal pertama yang Anda tanyakan adalah keselamatan Yang Mulia. Shadow King mengangguk. Marsekal tua bisa tenang mengetahui pemberontakan telah berakhir. Saya menangkap tikus itu, Suge Changfeng, dengan penjaga bayangan saya. Serangan terhadap ibu kota kekaisaran telah dicabut. Itulah sebabnya Yang Mulia mengirim saya untuk membantu Marsekal. Dugu Zantian tersenyum lega. Luar biasa. Hidup Kaisar. Hidup Tianyu. Tuan Raja Bayangan. Jutaan tentara Kuanrong telah melintasi perbatasan dan pasukan saya ditembaki. Apa solusi Yang Mulia? Dugu Zantian menambahkan. Dia lebih peduli pada pasukannya daripada ibu kota kekaisaran. Raja Bayangan menyeringai. Yang Mulia sudah menyiapkan segalanya. Karena ini adalah operasi rahasia. Saya hanya dapat memberitahu Marsekal. Tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya untuk menghindari kebocoran. Keempat harimau itu tersentak. Dekret macam apa ini yang bahkan kita tidak bisa mendengarnya? Dugu Zantian membubarkan mereka.
Kami mematuhi perintah yang mulia. Menunggu di luar. Saya akan memberi isyarat kepada Anda kapan harus masuk. Ya, Marsekal. Keempatnya membungkuk dan pergi. Seringai Sadokin berubah menjadi seringai. Marsekal tua, pinjamkan telingamu. Saya akan memberi Anda dekrit itu sekarang. Dugu Zantian membungkuk. Wajah Sadokin berubah menjadi jahat dan membanting dada Dugu Zantian dengan cakarnya yang mengerikan. Bang! Di antara suara-suara keras itu, bahkan ada suara patah tulang. Dugu Zantian memuntahkan darah dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia melotot. Kamu juga bersama tikus itu. Suge Changfeng. Hahaha. Dugu Zantian. Kamu pandai berperang, jadi kenapa bingung dengan politik? Sadokin mencibir. Sebagai catatan, bukan Suge Changfeng yang mengincar nyawamu. Dia duduk dengan tidak nyaman di penjara. Tidak pernah melihat terang hari lagi. Orang yang mengejarmu dan pasukanmu adalah Yang Mulia. Dugu Zantian terpana. Tidak mungkin. Aku hanya setia. Bagaimana bisa Yang Mulia? Seperti yang Mulia katakan, tidak ada orang yang lebih mengabdi pada negara dan tuannya selain Marsekal Dugu Zantian. Itu membuat Yang Mulia sedih karena melakukan ini. Tetapi perdamaian di Tianyu menuntut pengorbanan. Pengorbanan Anda. Raja Bayangan mengejek. Oh, Yang Mulia memang memintaku untuk memberitahumu hal ini. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda demi kebaikan Tianyu dan sekarang saatnya Anda beristirahat. Dugu Zantian tidak pernah berpikir untuk mempercayai kata-kata ini. Dia berbicara dengan darah memancar. Tidak akan pernah. Yang Mulia tidak akan pernah melakukan ini padaku. Marsekal. Harimau-harimaunya menyerbu masuk dan mengaum saat melihat pemandangan itu. Raja Bayangan, kamu telah melukai Marsekal kami dan sekarang kamu akan membayarnya. Dugu Feng meledak bersama Yuan Qi. Sadokin menggurui. 4 anak panggung pra-redien. Tanpa tentara di belakang Anda bukan apa-apa. Tapi karena Anda sangat ingin mati, saya hanya bisa menurutinya. Sambil menghindari sakit kepala Yang Mulia di masa depan, Sadokin menembakkan rantai hitamnya ke arah mereka. Harimau memasuki formasi, memadukan Yuan Qi mereka dan melipat gandakan kekuatan mereka. Sayang sekali tidak ada tentara di belakang mereka yang menyelesaikannya. Bang! Keempatnya membuntuti darah dalam perjalanan mereka ke tanah. Kehabisan tenaga. Sadokin mencibir. Tidak buruk sama sekali. Formasi Anda berhasil menolaknya. Semakin banyak alasan mengapa hidup Anda harus diakhiri. Suara mendesing. Rantai lain mengarah ke dada Dugu Feng. 3 lainnya berjuang tetapi bahkan tidak bisa bergerak. Dugu Zantian berjuang untuk berdiri, namun terjatuh lagi. Menyaksikan anak baptisnya yang tersayang akan meninggalkan dunia ini membuat Marsekal Agung ini dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang tak terkatakan bercampur dengan penyesalan. Betapa nyamannya ketiga pria itu muncul di depan Dugu Feng tepat pada waktunya untuk memblokir rantai hitam berbahaya itu. Bab 474 dapat dibuang. Itu adalah suara yang dibuat oleh tangan mungil yang dengan santai menggenggam rantai hitam itu. Jantung Raja Bayangan hampir meledak ketakutan. Zuo Fan, Gu Santong, apa yang kamu lakukan di sini? Tak ketinggalan Luo Yunhai, yang terlemah. Tapi dibandingkan dengan Sadokin, semua orang lebih lemah. Kecuali Zuo Fan dan Gu Santong. Marsekal. Saudara-saudara, Luo Yunhai mengertakkan gigi melihat pemandangan kejam itu. Kukunya menancap di telapak tangannya. Gu Santong melihatnya dan memahami intinya. Dia berkata, "Ayah, kita terlambat." "Tidak, sebenarnya waktu yang tepat."
Zuo Fan tersenyum dalam hati sambil mengangguk simpati pada yang lain. Raja Bayangan, kamu dan Dugu Zantian adalah orang paling setia yang kukenal. Mengapa membungkuk begitu rendah? Zuo Fan mengkritik Raja Bayangan, sambil juga memasukkan Dugu Zantian yang terluka ke dalam omelannya. Sambil lalu, Sadokin tersenyum. Karena kamu tahu tentang aku, maka kamu juga harus tahu bahwa menjadi penerima gaji seseorang berarti melakukan pekerjaan untuk mereka. Saya hanya mengikuti perintah. Tapi karena kalian berdua ada di sini, aku akan pergi sebelum waktunya. Sadokin terbang dalam kepulan asap. Luo Yunhai berteriak, "Kakak Zuo, hentikan dia, mudah." Zuo Fan mendengus. Dia menjulurkan kedua jarinya saat melepaskan energi spasial yang menakjubkan tepat ke arah Sadokin. Seni bela diri tingkat tinggi. Jari kematian. Mengaum. Raungan naga mengguncang jurang. Karena belum menjinakkan 9 jiwa naga yang baru ditemukannya, Zuo Fan masih memiliki api biru untuk membuat mereka tunduk dalam jangka pendek dan melakukan perintahnya. Seperti meningkatkan jari kematian misalnya. Seni bela diri jiwa ke tingkat yang tak terlihat. Sadokin merasakan ancaman terhadap hidupnya bahkan sebelum dia dipukul. Dia berbalik dan membungkus dirinya dengan jubah hitam untuk berlindung. Bang! Kekuatan jiwa Finger of Death menghantam jubah itu dan membantingnya ke tanah. Zuo Fan memeriksanya hanya untuk menemukannya kosong. Raja Bayangan telah pergi. Demi Tuhan, dia masih kabur. Zuo Fan menghela nafas. Jadi dia juga mengenal Red Herring. Dan di sini aku berpikir dia menggunakan jubah itu untuk bertahan, padahal sebenarnya jubah itu adalah penutup untuk melarikan diri dari pandangan kita. Bisakah boneka roh menjadi tidak terlihat? Tanya Gu Santong. Zuo Fan mengangguk. Tentu saja. Menurutmu bagaimana lagi para penjaga bayangan mengawasi setiap kekuatan di ibu kota kekaisaran? Meski dapat menipu mata kita, hal yang sama tidak berlaku pada aromanya. Meski lebih tipis, berkat seninya, namun seorang ahli akan menunjukkannya kapan saja. Karena Sadokin membuat perhatian kita terganggu, dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Gu Santong mencibir. Hehehe. Lain kali aku akan menggunakan hidungku untuk mengeluarkannya. Mari kita lihat dia lari. Marsekal. Jeritan kesedihan datang dari dalam tenda, menarik perhatian keduanya. Mereka menemukan Luo Yunhai sedang memeluk Dugu Zantian dan menangis. Keempat harimau itu merangkak dengan tubuh mereka yang terluka. Sama kecewanya dengan Luo Yunhai. Luo Yunhai berbalik dengan harapan. Kakak Zuo, tolong periksa keadaan Marsekal. Saya memberinya pil tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Biarkan aku. Zuo Fan menuangkan Yuan Qi ke dalam tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Harta karun iblis kelas 7. Jarum pembusukan jiwa. Tidak ada harapan sama sekali. Kelas 7G. Luo Yunhai terkejut. Zuo Fan berkata, jarum pembusukan jiwa adalah harta iblis yang menargetkan jiwa. Ia menyatu dengan jiwa target dan memakannya hingga tidak ada yang dapat memisahkannya. Sadokin pasti menggunakannya dalam serangan itu. Bahkan para penggarap iblis pun tidak akan menggunakan langkah kejam seperti itu. Kecuali musuh bebuyutan dan musuh bebuyutan. Harta karun iblis ini sulit didapat. Tetapi itu hanya menunjukkan betapa putus asa kaisar dalam menyingkirkan Marsekal. Semua orang bergidik, diliputi kesedihan melihat wajah pucat Dugu Zantian. Dugu Zantian hanya merasakan kehilangan dan bukan kesedihan. Aku telah berjuang sepanjang hidupku tanpa mempedulikan nasibku sendiri hanya untuk menemukan akhirku dengan kematian yang begitu kotor. Hahaha, Dugu Zantian menoleh ke Zuo Fan. Meskipun tidak mau menyerahkan nyawaku,
Aku akan melakukannya menuruti perintah tuanku. Saya hanya berharap Anda mau menjelaskan beberapa hal untuk saya. Zuo Fan mengangguk. Tolong tanyakan. Marsekal tua. Saya ahli dalam seni perang. Namun tidak pernah berpuas diri. Selalu setia kepada tuan dan bangsa saya. Apa yang bisa kulakukan hingga menimbulkan kecurigaan yang mulia sehingga memberikanku nasib seperti ini? Mata Dugu Zantian dipenuhi kepahitan. Darah mengalir dari mulutnya. Ketika dia menutup telinga terhadap politik, dia mengerutkan kening karena tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang mengarah pada momen ini. Zuo Fan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Marsal, bisakah Anda memberitahu saya apa pencapaian terbesar Anda? Mempertahankan perbatasan dari invasi Kuanrong. Dugu Zantian menekankan setiap kata dengan bangga. Zuo Fan melanjutkan. Kalau begitu Marsekal tua, apakah Kuanrong sudah mengambil satu langkah maju sebelum Anda datang untuk memberi komando? Dengan gemetar, Dugu Zantian menjadi termenung. Dugu Feng berbicara dengan gagah berani. Sebelum Marsekal datang, Kuanrong menjarah tanpa terkendali, membantai rakyat kami. Tapi begitu Marsekal didakwa dengan perbatasan, mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Tianyu lagi. Jadi, Zuo Fan memotongnya. Tanah ini adalah tanah kaisar. Penjarahan Kuanrong tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, 3 sekte penjaga kekaisaran bertindak sebagai pencegahan dalam mencegah Kuanrong mengambil tanah Tianyu. Selama tidak ada 1 hektar pun yang hilang, semua miliknya. Dan karena Kuanrong berada bermil-mil jauhnya, itu tidak ada gunanya bagi Yang Mulia. Zuo Fan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ini adalah pengabdian yang luar biasa kepada rakyat, kepada bangsa. Orang tua, diam. Biarkan dia berbicara. Dugu Feng membantah dan membuat Dugu Zantian terlihat berat. Zuo Fan tersenyum. Pahala terbesar Marsekal tua dalam hidupnya, bahkan lebih besar dari Suge Changfeng, adalah membuat 7 rumah bangsawan gemetar ketakutan. Dugu Zantian bergidik, mengambil kesimpulan sendiri. Sebagai seorang tentara, kejayaan dan kehormatan datang dari melawan orang luar. Hanya ada sedikit orang yang bisa menangani tikus yang mencuri negara. Jika ini menjadi pencapaian terbesarnya berarti aib terbesarnya. Zuo Fan melanjutkan. Saya melakukan beberapa penyelidikan ke abad-abad yang lalu dengan berbicara dengan tuan rumah hanya untuk mengetahui bahwa sejak Sanzi muda muncul, kekuatan keluarga kekaisaran menyusut, memberi jalan bagi kebangkitan 4 pilar. Pilar-pilar sebelumnya tidak dapat menghadapi situasi ini dan dengan bimbingan Yun Xuanji, Yang Mulia menyuruh Anda dan Suge Changfeng mengambil alih jabatan dan komando yang mengarah ke 4 pilar saat ini. Apa yang saya maksudkan adalah 4 pilar diciptakan hanya untuk menjaga rumah-rumah tetap terkendali. Yang Mulia memberi Anda komando tentara dan menyuruh Anda melawan Kuanrong, tetapi bukan dengan tujuan melindungi perbatasan, melainkan tujuannya adalah untuk menguatkan orang-orang pada waktu yang tepat untuk menghadapi 7 rumah. Untuk memberi pelajaran pada 7 rumah. Dia membutuhkan kalian berdua untuk berdiri sebagai oposisi dan menyeimbangkan skala. Itu juga menyiratkan hidup berdampingan. Begitu salah satu dari Anda keluar, yang lain akan kehilangan kegunaannya. Dengan kata lain, Anda tidak lagi bernilai, dapat dibuang, dan dapat digantikan. Agar Yang Mulia bisa menarik jaringnya dan menggunakan seluruh kekuatan negeri ini setelah berurusan dengan Suge Changfeng, dia harus menyingkirkan 1 orang terakhir. Kamu. Semua orang berdiri tercengang mendengar wahyu itu. Jantung Dugu Zantian berdarah karena kesakitan. Keberadaanku hanyalah sebuah kepalsuan, bidak catur untuk menyeimbangkan kekuatan.
Lalu apa yang dilakukan tentara Quan Rong di sini? Yang mulia tidak mungkin sebodoh itu membiarkan mereka masuk. Seru Dugu Zantian. Zuo Fan menghela nafas. Marsekal tua Dugu, Anda begitu naif. Buta terhadap kemampuan keserakahan manusia yang kejam dan mengerikan. Terutama keserakahan raja. Saya berani mengatakan bahwa Kaisar bersedia membiarkan tanah ini terbuang percuma daripada tidak menjadikannya di bawah kekuasaan klan Yuan. Biarkan mereka masuk. Hahaha. Serigala-serigala ini membantunya melahap musuh-musuhnya dalam perjalanannya menguasai dunia. Paling-paling, dia hanya perlu membuang tulang serigala-serigala ini. Penjelasannya selaras sempurna dengan rancangan besar Kaisar. Hanya Dugu Zantian yang kini terbaring di pelukan Luo Yunhai. Dengan mata tertutup dan berat. Apa yang telah saya pertaruhkan dalam hidup saya selama beberapa dekade terakhir. Bab 475, Marsekal. Marsekal. Semua orang menangis khawatir melihat ekspresi sedih Dugu Zantian. Dugu Zantian telah menjelajahi tanah ini selama beberapa dekade. Hanya untuk menemukan dirinya sebagai mainan orang lain selama ini. Itu akan membuat siapapun marah. Apalagi Marsekal agung mereka. Melambai lemah. Mata Dugu Zantian telah kehilangan kekuatan seperti biasanya. Saat jiwanya terkelupas, harga dirinya yang terbesar runtuh di depan matanya. Dugu Zantian berbicara dengan suara serak dan lemah. Zuo Fan. Saya telah mengatakannya sebelum debat esoterik, bahwa Anda mirip dengan saya. Sama setianya. Anda berjuang untuk klan Luo dan saya untuk dinasti. Jika saya setia pada suatu kesalahan, lalu apa yang Anda perjuangkan? Zuo Fan menunjuk ke hatinya. Inilah yang menggerakkan saya, yang mendorong saya, menatap hatinya. Wajah Dugu Zantian menjadi cerah. Begitu, sayang. Saya sedang berbicara tentang iblis batiniah di sini. Zuo Fan mengangguk bahkan saat jantungnya berdetak kencang. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Dugu Zantian menggerakkan sudut terdalam hatinya dan menggetarkan pikirannya hingga ke inti dalam prosesnya. Bawakan aku pedang bulan sabit pembunuh naga. Dugu Zantian mengangkat tangannya yang lelah. Harimau itu akhirnya sembuh dengan pil Luo Yunhai dan bisa bergerak kembali. Dugu Feng menurutinya dengan menyerahkan senjata kesayangannya dengan satu lutut. Dugu Zantian menggenggamnya dengan tangan gemetar. Tapi matanya bersinar saat dia tertawa. Saya meminta pembuat peralatan terbaik di Tianyu untuk membuatnya saat pertama kali saya pergi ke perbatasan. Saya pernah menyerap jiwa naga dari tanah Quan Rong dan pada hari itu menjadi kebanggaan terbesar saya. Ia telah menjadi sahabatku selama bertahun-tahun dan sekarang aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Menelusuri pedangnya, Dugu Zantian dipenuhi dengan cinta. Dia menjentikkan senjatanya dan mendorongnya ke depan. Zuo Fan, tidak seperti saya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ambil dan lindungi klan Luo. Keempat harimau itu tersentak. Begitu pula Luo Yunhai. Meskipun mereka tidak bisa mengeluh saat menatap tatapan baja Dugu Zantian. Zuo Fan melihat senjatanya dan menggelengkan kepalanya. Orang terhormat tidak akan mengambil barang berharga milik orang lain. Meskipun aku bukan siapa-siapa. Aku tahu betapa Marsekal sangat peduli padanya sehingga aku harus menolaknya. Apa yang bisa dilakukan orang mati dengan harta karun? Zuo Fan, ambillah atau aku akan mengalami kematian yang pahit. Dugu Zantian mengangkat senjatanya dan berbicara dengan nada nyaring. Zuo Fan mengundurkan diri dan mengangguk. Ditanyakan oleh Marsekal dengan penuh semangat. Menolak akan sangat tidak bermoral. Tapi rasa hormat terhadap orang tua bukanlah masalahnya di sini. Yang penting adalah bagaimana cara memanfaatkan harimau nanti.
Menolak berarti membuat keempat harimau marah. Zuo Fan memanggul pedangnya dan menyerang gambaran seorang jenderal yang perkasa. Dugu Santian tersenyum ketika semua kekuatan meninggalkannya. Merosot ke pelukan Luo Yunhai. Marsekal. Semua orang menangis sedih. Dugu Santian memandang semua putranya dengan penuh cinta. Tidak, bukan Marsekal. Saya ingin mendengar, Ayah Baptis. Ayah Baptis. Kelimanya berteriak. Mulut Dugu Santian terkulai saat dia mendengus serat terakhir. Ayah Baptis. Air mata kelima orang itu mengalir tanpa henti saat mereka berseru. Tidak pernah membangunkan jiwa lelaki tua yang terpencar itu. Wajahnya bukanlah wajah penderitaan, melainkan wajah kedamaian dan ketenangan. Tenda komando bergema dengan isak tangis 5 putra baptis Dugu Santian, memenuhi seluruh ngarai Lonegus. Para prajurit merasakan kesedihan mendalam yang ditimbulkannya. Gu Santong juga merasakannya. Matanya memerah, hidungnya tersumbat. Dia mencengkeram Zuo Fan sambil menangis di pelukannya. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan ratapan dalam hati. Dugu Santian, dewa perang, memberikan nyawanya untuk negaranya dan mati sesuai keinginannya. Sungguh pria yang malang, patut dihormati. Sungguh malang karena dunia berubah dan membuatnya dibuang. Duka berlangsung selama 4 jam dan kelima orang tersebut membawa jenazah Dugu Santian ke hadapan pasukan yang berkumpul. Perintah militer mengatakan untuk tidak meninggalkan jabatannya. Namun kekacauan di sini membuat mereka tidak nyaman. Mereka datang untuk menemukan Marsekal tua, pucat dan kelelahan. Mata mereka menjadi berat dan lembab. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Seorang pria tidak akan menangisi apapun. Sementara seorang prajurit tidak akan menangis, meskipun berdarah. Itu adalah salah satu ajaran Marsekal. Dugu Feng memperhatikan para prajurit ini menahan rasa sakit dan berbicara dengan suara serak. Prajurit tentara Dugu, sesuatu yang menghancurkan terjadi hari ini. Kaisar mengkhianati kita dan Marsekal kita yang tercinta tewas karena serangan diam-diam Kapten Bayangan atas perintah Kaisar. Marsekal. Tentara itu berlutut, menderu-deru kesedihan mereka. Tapi tidak ada yang bisa membendung kemarahan yang meledak. Tapi tentara Dugu selalu jujur. Masalah ini hanya bisa diserahkan kepada Marsekal baru. Dugu Feng berteriak, baru. Zuo Fan bingung. Dugu Santian baru saja meninggal dan sudah ada Marsal baru. Dugu Santian pasti sudah menyelesaikan ini sejak lama. Itulah sebabnya 4 macan Tianyu muncul. Itu yang terbaik, agar para dewa membalas dendam pada ayah mereka. Zuo Fan menemukan jawabannya dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Tentara Dugu melihat sekeliling sebelum akhirnya memilih Zuo Fan. Lebih tepatnya, pedang yang dibawanya. Dugu Feng dan saudara-saudaranya melihat ke belakang dan berteriak. Masalah kedua kita adalah menyambut Marsekal baru kita. Zuo Fan. Salam. Marsekal Zuo. Para dewalah yang pertama membungkuk. Disusul para prajurit. Zuo Fan membeku dengan tatapan konyol. Apakah aku melewatkan sesuatu di sini? Bagaimana saya menjadi Marsekal baru? Meskipun pemandangan semua orang membungkuk, bahkan Luo Yunhai membangunkannya pada kenyataan. Tapi kenapa? Luo Yunhai tersenyum. Marsal, ayah baptis punya aturan. Siapapun yang dia berikan pedang bulan sabit pembunuh naga akan menjadi Marsekal tentara Dugu yang baru. Semua orang di sini mengetahui hal ini. Dia mempercayakannya padamu di ranjang kematiannya dan itu menjadikanmu Marsekal kami. Jutaan tentara Dugu yang kuat selanjutnya akan mematuhi perintah Marsekal. Kami menunggu perintah Marsekal. Raungan tentara mengguncang langit. Zuo Fan linglung. Lalu hatinya berbunga-bunga. Dia sedang mencari alasan untuk membuat tentara Dugu memihaknya.
Tapi ini dia. Di bawah kendali penuhnya. Tidak ada makan siang yang lebih bebas di luar sana. Zuo Fan mengangkat senjatanya dan meraung. Yang Mulia mendapat informasi yang salah dan akibatnya membunuh pejabat setianya. Saya, Zuo Fan, mengambil kursi marsekal tentara Dugu untuk mengusir Quan Rong yang biadab dan menegakkan kehendak surga. Kami akan bergerak ke utara dan membersihkan istana tuan kami. Membawa terang ke Tianyu. Mengisi daya dari Lone Gus Gorge. Berbaris untuk mempersiapkan kota Wingeze. Kami akan berpencar ke empat arah dan membalas dendam pada Marsekal tua. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Para prajurit mengacungkan senjata mereka dengan rasa haus balas dendam yang tak terpuaskan. Raja Bayangan baru saja melarikan diri dari ngarai ketika dia meludahkan darah. Sialan Zuo Fan itu. Dia semakin kuat saja. Sebagai boneka roh, saya tidak memiliki kelebihan dibandingkan dia. Faktanya, aku lebih lemah. Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak seni bela diri jiwa? Sialan, sialan. Sadokin melarikan diri dengan tubuh yang terluka. Sambil mengutuk, berhenti. Ribuan Quan Rong datang menemuinya. Dengan Slaughter Wolf memimpin. Bersambung.